Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Inrayadu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi tentang materi pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS Sederajat. Adapun pembahasannya itu adalah bab 2 tentang pedoman negaraku. Sementara sub pembahasannya itu adalah bagian A, memahami proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab 2 ini, terutama pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran di bab ini, kalian akan diajak untuk memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari simak materinya. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setiap instansi maupun organisasi seperti sekolah pasti mempunyai sebuah tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari peserta didik, guru, hingga karyawan di dalamnya, supaya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur di dalamnya. Begitupun dengan sebuah negara, tentunya memiliki konstitusi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, constitution, dan bahasa Belanda, konstitusi, yang memiliki pengertian hukum dasar atau undang-undang dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, yang berikutnya adalah bentuk konstitusi. Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis. Contoh dari konvensi atau konstitusi tidak tertulis dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR sebelum tanggal 17 Agustus tentang menyampaikan RAPBN. Yang kedua, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan undang-undang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Masa sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPK itu ada agenda pembahasan tentang dasar negara. Masa reses yaitu pada tanggal 2 Juni sampai dengan 9 Juli 1945. Agendanya yang pertama, penyusunan rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia 9. Yang kedua, pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam masa sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Di antaranya yang pertama ada pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua bentuk negara, yang ketiga daerah negara Indonesia, yang keempat Badan Perwakilan Rakyat, yang berikutnya ada Badan Penasihat, lalu yang berikutnya ada Kepala Negara, dan yang berikutnya lagi ada Pembelaan Tanah Air, Pembentukan Tentara Nasional, yang terakhir adalah Keuangan dan Perekonomian Negara. Adapun masa sidang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, agendanya diantaranya yang pertama, persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia 9. Yang kedua, pembahasan tentang bentuk negara republik ataupun kerajaan. Yang ketiga, pembahasan tentang wilayah negara. Yang keempat, pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. Yang kelima, pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Yang keenam, pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara. Yang ketujuh, pembahasan tentang pembelaan tanah air atau pembentukan tentara nasional. Nah, yang berikutnya yaitu agenda sidang kedua BPUPK, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal 10 Juli 1945, hari pertama pada sidang kedua BPUPK ini membahas yang pertama, laporan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 tentang rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah selesai disusun pada masa reses dan persetujuan para anggota BPUPK. Yang kedua, pemilihan bentuk negara republik atau negara kerajaan. Yang ketiga, pembahasan tentang wilayah negara. Yang selanjutnya, tanggal 11 Juli 1945, di antaranya pembahasan yang pertama adalah lanjutan pembahasan tentang wilayah negara. Yang kedua, pembentukan panitia-panitia. Yang pertama ada panitia hukum dasar, perancang undang-undang dasar. Yang kedua, panitia keuangan dan ekonomi. Yang ketiga, panitia pembelaan tanah air. Sementara yang selanjutnya yaitu rapat panitia hukum dasar dan pembentukan tim kecil penyusun rancangan undang-undang dasar. Di hari berikutnya, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Juli 1945, pembahasan yang pertama, rapat lanjutan panitia hukum dasar, yaitu perancang undang-undang dasar. Yang kedua, rapat panitia keuangan dan ekonomi. Yang ketiga, rapat panitia pembelaan tanah air. Lalu hari berikutnya pada tanggal 13 Juli 1945, rapat lanjutan Panitia Hukum Dasar atau Perancang Undang-Undang Dasar. Hari berikutnya tanggal 14 Juli 1945, pembahasan pernyataan kemerdekaan oleh seluruh anggota BPUPK. Yang berikutnya pada tanggal 15 Juli 1945, pembahasan yang pertama yaitu tentang laporan Panitia Hukum Dasar atau Perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh seluruh anggota BPUPK. Masih di agenda sidang kedua atau pembahasan sidang kedua BPUPK, yaitu pada tanggal 16 Juli 1945, pembahasan yang pertama yaitu lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh seluruh anggota BPUPK. Yang kedua, laporan Panitia Keuangan dan Ekonomi kepada seluruh anggota BPUPK. Yang ketiga, laporan Panitia Pembelaan Tanah Air kepada seluruh anggota BPUPK.
Di hari terakhir, yaitu tanggal 17 Juli 1945, pembahasan yang pertama yaitu tentang ibu kota negara. Pembahasan yang kedua tentang pendidikan dan pengajaran. Kalian dapat memahami bagaimana kronologi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sejarahnya. Perumusan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Yang terakhir pembahasannya adalah terkait dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan keputusan berikut, diantaranya yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.